Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, dimanapun Anda berada nih, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan siswa inovatif nih. Saat ini kami bersama Arfa Nismara Dahayu dan M. Fajar Yandi yang berasal dari SMA Kusuma Bangsa Palembang. Nah, inovasinya kali ini berjudul Sapi Bakar Sena. Wah, seperti apa nih ya sapi bakar sena? Nanti kita tanyakan lebih lanjut ya. Kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Arfa dan Fajar ya saya panggilnya? Iya, Baik nih, Arfa sama Fajar kalau boleh tahu saat ini kelas berapa nih? kelas 11 kan. Kelas 11 ya. Sekelas ya. Satu kelas Satu ya. kelas. Nah, mungkin nih sahabat inovasi ingin tahu nih apa sih penelitian atau inovasi yang dilakukan oleh Arfa dan Fajar nih yang dengan judulnya Sapi Bakar Sena ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada sahabat inovasi apa itu sapi bakar sena dan apa sih yang melatar belakangi inovasi ini, silakan. Jadi sapi bakar sena itu sebenarnya singkatan dari sampah dengan proses pirolisis menjadi bahan bakar dengan cara yang sederhana. Jadi singkatnya ini bagaimana cara kita mengubah sampah plastik yang mostly di mana tuh berserakan dan kebanyakan bikin lingkungan jadi kotor, dan hal itu bisa kita ubah menjadi bahan bakar yang justru lebih bermanfaat gitu. Oke, jadi dia rata-rata nih sampahnya itu berupa plastik ya atau bagaimana nih? Iya, sampahnya kebanyakan berupa plastik cup aqua kayak gitu. Terus sedotan juga bisa. Semua jenis plastik yang punya kode recycle 5/6, polipropilen sama polistilen itu bisa. Oke, ini luar biasa sekali ya sahabat inovasi ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih dari pengumpulan sampah-sampah plastik itu sebenarnya tujuan yang ini dapat apa sih? Pada awalnya kami meneliti di lingkungan tempat kami tinggal, itu masih banyak orang yang membakar sampah buat mengurangi sampah itu. Juga ada yang ngebuang sampah sembarangan. Nah, kami berpikir gimana cara ngatasin ini, dan juga waktu itu Palembang kebetulan ada kabut asap gitu ya. Betul. Jadi kami mikir solusinya buat agar sampah tersebut bisa didaur ulang. Kami membuat sapi bakar sena ini selain mendapatkan minyak tadi, kami juga bisa membuat itu menjadi bahan mengurangi sampah yang tadinya berserakan, kami bisa menguranginya gitu. Oke nih sahabat inovasi, jadi tentunya ada banyak keuntungan ya yang didapat selain dia mengurangi sampah. Salah satunya tadi juga bisa mengurangi polusi ketika sedang kabut asap ya, karena Benar, sudah ada sampah kalau dibakar tambah banyak ya Benar, asapnya ya. Dan tentunya ini menjadi sesuatu yang bermanfaat nih sahabat inovasi. Nah, kita penasaran bagaimana sih proses dari sampah tadi lalu jadi bahan bakar minyak ya bentuk akhirnya ya. Benar, Bisa dijelaskan tidak cara proses pembuatannya seperti apa? Jadi pertama ada yang namanya reaktor. Reaktor ini tempat kita masukin sampah gitu. Nah, sampah yang kita masukin di reaktor ini harus sudah dicacah. Jadi sampah ini akan dipanasin di dalam ruang tertutup dalam reaktor itu. Pastinya kan bakal ngeluarin asap dong. Nah, biasanya orang tuh ngebakar sampah asapnya kemana-mana. Ini asapnya yang kita ubah jadi minyak. Jadi saat reaktornya sudah panas kan plastiknya tuh itu menguap. Asapnya bakal kita alirin ke pipa tembaga. Nanti pipa itu akan dihubungkan dengan pipa spiral. Nah, di luar dari pipa spiral itu kita kasih pendingin seperti air dan batu es supaya gas-gas tadi itu akan terkondensasi menjadi minyak. Nah, hasilnya bakal menjadi bahan bakar begitu. Oke, jadi ini kalau dari alat reaktornya sendiri didesain sendiri atau gimana nih? Ya, kami rakit sendiri. Kalau reaktornya dirakit sendiri, lalu kemudian bahan baku tadi dicacah dulu ya supaya dia bisa lebih cepat pembakarannya ya. Iya. Nah, setelah dia menjadi zat cair tadi ya atau berupa minyak, itu aplikasinya ke apa nih? Bahan bakarnya ke apa? Aplikasinya untuk saat ini kami belum tes bahan bakar minyak kami ke
lebih gas. Soalnya kan kalau mau dimasukin ke sejenis motor atau mobil kan harus ada uji kelayakan Emisi, dulu. Nah, untuk sekarang bahan bakar kami bisa untuk di lampu yang suka digunain nelayan itu Tapi yang sudah uji coba sampai sana ya ya untuk penggunaannya sendiri ya. Mungkin nanti kedepannya bisa nih berkembang menjadi bahan bakar kendaraan ya. ya Jadi mulai dari awalnya dari lampu dulu, mungkin naik ke mesin potong rumput kan bisa saja Ya, ya, bisa, karena bisa. aplikasinya ke sana. Tergantung nih standarnya seperti apa sih kalau dia untuk bahan bakar mesin atau bahan bakar kendaraan bermotor kan bisa kita cari literaturnya ya. Jadi bisa ketika pengembangan ke sana nih sahabat inovasi ini tentunya luar biasa sekali ya inovasi yang diciptakan oleh Arfa dan Fajar nih. Nah, kalau dari perjalanan inovasinya nih ada hambatan tidak nih? Tentunya ada ya hambatan, karena kami sendiri ngebuat reaktor itu. Jadi hambatan yang pertama, reaktornya bocor. Reaktor bocor yang tadinya kami harus nampung uap asap itu, jadi asapnya keluar gitu aja. Dan kami waktu itu juga yang sekarang pipa tembaga, kemarin kami pakai pipa yang kalau kena panas tuh bisa Meleleh juga ya? selang Iya, air. selang Awalnya air kami gitu. pakai selang air. Ya, Jadi benar. dia ikut meleleh atau bagaimana tuh? Enggak Selain- meleleh tapi Lembek. lembek Oh, dia oke. jadi. Ya karena kena panas tadi ya. Benar. Ya, yang kegagalan kedua juga bocor gitu. Jadi kami cari solusi bagaimana sih biar ini tuh nggak bocor. Jadi kami menemukan lem yang Lem kaca yang warna merah. ya yang ternyata itu bagus buat reaktor kami, nggak bikin dia bocor sehingga waktu itu kami bisa mendapatkan minyak yang pertama ya. Iya, minyak pertama Dan akhirnya. itu langsung bagus gitu. Yang pertama itu. Nah, sahabat inovasi tentunya kita bisa ambil juga nih bahwa tetap terus bersemangat nih tentunya dari percobaan trial and error-nya tidak putus asa ya. Iya, Coba lagi iya. tambah makin penasaran ya kenapa Iya, sih benar. masalahnya di mana sampailah mendapatkan suatu inovasi tentunya yang bisa berguna bagi kita semua nih. Nah, setelah kalau boleh tahu nih itu rata-rata sampahnya maksudnya bentuk yang cup ya, sampah cup, sampah botol atau ada pemilihan sampahnya nih. Asal dia plastik boleh masuk atau kantong plastik juga bisa? Ini lebih ke kalau di jenis plastik tuh dia pasti ada kode recycle-nya. Oke. Jadi kami pilih yang nomor 5 sama 6 karena dia lebih mudah rantai karbonnya lebih mudah kepecah. Jadi untuk jadi minyak lebih bagus. Sebenarnya untuk kayak botol-botol aqua yang panjang itu juga bisa. Cuman untuk dengan alat sederhana ini dia proses rantai karbonnya lebih kompleks, nggak bisa diselesaikan. Harus dengan kayak pabrik gitulah baru bisa. Kalau untuk sederhana ini untuk kode recycle 5 sama 6 itu udah cukup. 5 itu kayak cup aqua teh sisri atau kayak gitu ya. Terus kalau yang 6 itu sejenis styrofoam. Kan styrofoam banyak tuh sampahnya di mana-mana dan juga volumenya besar jadi suka mengganggu. Jadi lebih baik dibuat seperti itu daripada mengganggu pemandangan. Betul. Jadi sementara ini yang kode 5 sama 6 tadi ya, karena mungkin butuh panas yang lebih tinggi nih ya. Kalau suhu yang digunakan di reaktornya sendiri suhu berapa tuh? Kalau kemarin 260. 260. Oh, lumayan ini ya. Iya. Jadi dari perjalanan itu didapatkanlah kalau boleh pernah tidak sih menghitung konversinya nih misalnya dari 1 kilo sampah plastik jadinya berapa mili sih ke minyaknya? Pernah nggak Kalau mencoba? kemarin kami coba 1 kilo itu jadinya 600 sampai 700 mili. Lumayan ya, maksudnya hampir tidak terlalu jauh dengan bahan mentahnya ya untuk Dan hasilnya juga sendiri. Sisa-sisa kan pasti ada ampasnya tuh. Sisa-sisa dari pembakarannya itu bisa dibuat kayak untuk aspal dan lain-lain, masih bisa digunakan lagi, bukan jadi limbah gitu. Tentunya bisa menjadi pengembangan inovasi-inovasi lainnya juga ya benar, dari satu inovasi yang digunakan nih sahabat inovasi. Nah, kalau boleh tahu nih kalau setelah digunakan tadi kan mencobanya baru ke lampu biasa ya. Nah, itu ada menimbulkan bau atau tidak? Ini kalau dari warna minyaknya sendiri berwarna apa nih? Warnanya Bening. bening agak kuning bensin biasa. Oke. Ketika berbau tidak? Sebelum dipergunakan berbau dan setelah dipakai pada aplikasi lampu bagaimana tuh? Sebelum digunakan di lampu baunya tuh bener-bener bau bensin biasa. Oke. Dan juga setelah dibakar dia kayak bensin biasa dibakar.
nggak Ini ada Ya, nggak reaksi ada yang bau berbeda. khusus yang Iya. oh, sama seperti Bensin pada awal ya. umumnya, iya. Oke nih sahabat inovasi, tentunya ini inovasi yang luar biasa ya. Apalagi mungkin ke depannya ya bisa dikembangkan lagi Ya. menjadi produk-produk turunannya yang lain nih. Ya. Nah, kalau boleh nih ada mungkin kan ini pembuatannya satu tim berapa orang? 3 orang. Tiga orang Ya. ya. Nah, mungkin bisa ada ucapan terima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini, silakan. Terutama buat rekan satu tim kami dulu ya, Mhm. buat Cesia Prianyanta. Selaku rekan satu tim kami mengucapkan terima kasih karena dia juga mempunyai koneksi yang bisa ngebantu kami, mengajarkan kami bagaimana cara membuat agar sapi bakar Sena itu bagus gitu. Yang dia kenalannya yang mengajari kami Cara bagaimana merakit cara alatnya. merakit alat, memotong gergaji. Iya. Jadi kami punya banyak pengetahuan baru gitu. Betul. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Pak Alex, Bu Hani, selaku kepala sekolah, dan guru-guru pembimbing, Miss Feli, Bu Aipin, juga Bu Evi. Terus kita ngomong tentang yang bantu kita di Iya, ada satu pihak lagi yang bantu kami dari awal sampai akhirnya ngajarin kami tentang ilmu ini. Itu namanya Dr. Nabil Aprianti. Dia salah satu dosen di Unsri dan PGRI. Nah, dia yang membantu kami bagaimana cara prosesnya, mengenalkan kami dengan bahan-bahannya, membantu kami dengan semua prosesnya. Kami sangat berterima kasih sama dia. Oke, nah kalau gitu kita juga di sini mengucapkan terima kasih nih kepada Arfa dan Fajar yang sudah hadir di sini bersama kita untuk sharing nih inovasinya, tentunya yang sangat berguna bagi sahabat inovasi ya. Benar banget. Dan sahabat inovasi, jika ada pertanyaan nih seputar inovasi sapi bakar Sena, mungkin bisa meninggalkan komen di link YouTube kita podcast One Day One Innovation, nanti bisa dijawab langsung sama Arfa dan Fajar ya. Boleh. Mengenai Boleh, pertanyaannya apa saja nih, bisa langsung ditujukan ke mereka nih. Nah, sahabat inovasi tentunya nih belajar dari Arfa dan Fajar nih dalam berinovasi, tentunya pasti ada hambatan ya, dan terus tetap bersemangat nih. Jangan lupa juga dalam berinovasi juga terjadi terdapatnya inovasi-inovasi baru dan tentunya pengalaman baru ya. Tentunya yang tidak mudah putus asa dan terus bertambah semangat dalam menciptakan suatu inovasi. Dan tentunya nih sahabat inovasi itu bisa muncul dari mana saja dengan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh Arfa dan Fajar, melihat nih bahwa banyak sampah yang berserakan. Bagaimana sih untuk mencari solusinya sehingga dari solusi tersebut bisa menciptakan suatu inovasi. Dan tentunya sahabat inovasi tidak perlu khawatir dalam menciptakan suatu inovasi. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.